Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini. Shalawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Baiklah, perkenalkan Sayyidina Duniari selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada kesempatan kuliah hari ini. Adapun pemateri yang akan melakukan presentasi adalah kelompok 9 dengan judul makalah Pemikiran Teologi Kontemporer Teologi Pembebasan Ali Asghar Engineer. Sebelum memulai diskusi dan presentasi, berikut saya perkenalkan nama anggota kelompok 9. Yang pertama ada Dina Duniari, yang kedua Sufi Muhafidah, yang ketiga Haliza, yang keempat Munfasil, yang kelima Zulfan Nafi. Presentasi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Pengertian teologi pembebasan. Secara etimologis, teologi berasal dari kata theos, yang berarti Tuhan, dan logos yang berarti ilmu. Secara terminologis, teologi adalah ilmu yang mempelajari tentang Tuhan dan hubungannya dengan manusia dan alam semesta. Sedangkan kata pembebasan merupakan istilah yang muncul sebagai reaksi atas istilah pembangunan, development, yang kemudian menjadi ideologi pembangunan ekonomi yang cenderung liberal, kapitalistik, dan umum digunakan di negara dunia ketiga sejak tahun 60-an. Sejarah dan perkembangan teologi pembebasan. Teologi pembebasan pada mulanya merupakan gerakan yang dilakukan oleh para romo, uskup, dan bagian-bagian lain gereja sejak awal tahun 60-an. Gustavo Gutierrez dari Peru adalah orang pertama yang merangkum paham teologi pembebasan secara tertulis lewat bukunya, yaitu Theologia de la Liberation. Sebab pemahaman teologi barat Eropa yang berasal transendental dan rasional yang berkutat dalam upaya memahami Tuhan dan iman secara rasional yang menurut para uskup Amerika Latin menimbulkan kemandekan berpikir, bertindak, dan menjauhi gereja dari masalah-masalah konkret. Profil singkat Asghar Ali Engineer. Asghar Ali Engineer lahir pada 10 Maret 1939 di Salumbar, Rajasthan, India. Asghar Ali Engineer berasal dari keluarga Bohras yang merupakan bagian dari Syiah Islamiyah. Ayah Asghar Ali Engineer bernama Sheikh Kurban Hussein, yang merupakan ulama dan pemimpin terkemuka di Daudi Bohras. Ibunya bernama Maryam. Meskipun daerah tempat tinggal Asghar Ali bersama keluarganya termasuk sekte yang mempunyai aliran ekstrem fundamental, tidak demikian dengan ayah Asghar Ali. Ia lebih dikenal sebagai tokoh ulama yang liberal, terbuka, dan mempunyai pemikiran yang inklusif terhadap segala macam perbedaan aliran bahkan agama. Adapun karya-karya Asghar Ali Engineer. Secara garis besar, karya-karya yang dihasilkan oleh Asghar Ali Engineer dapat dikategorikan ke dalam beberapa bidang. Di antaranya ada teologi pembebasan, kesetaraan gender, komunalisme, dan Islam secara umum. Konsep teologi pembebasan. Konsep pemikiran dari Asghar Ali Engineer ini mendukung segala macam kemapanan, membatasi kebebasan pada ketentuan takdir yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Manusia semacam itu adalah makhluk yang terbatas, tidak bebas, serta patuh pada ketetapan Tuhan. Hal semacam inilah yang membuat Asghar Ali berpendapat bahwa meskipun Tuhan memberikan batasan-batasan dalam ketetapannya, namun sejatinya manusia tetaplah makhluk bebas. Relevansi teologi pembebasan. Teologi pembebasan atas dasar tauhid meletakkan semua manusia secara sama kedudukannya di hadapan Allah dan di antara sesamanya. Siapa saja yang sepemahaman dengan konsep tauhid engineer ini, tentu ia akan memanusiakan manusia tanpa melihat dulu agama apa yang dianut orang lain. Jika manusia berbeda-beda, maka mereka tidak dikelompokkan atas dasar kebangsaan, suku, dan ras, dan bukan untuk saling bermusuhan serta menghancurkan kedamaian dan keharmonisan. Namun keberagaman ini menjadi sarana untuk mengidentifikasi diri dan saling mengenal. Menurut Asghar Ali, masyarakat yang sebagian besar anggotanya mengeksploitasi sebagian besar anggota masyarakat lainnya yang lemah dan tertindas, maka belum bisa dikatakan masyarakat Islam yang sesungguhnya. Dalam sebuah hadis juga dikatakan bahwa
sebuah negara dapat bertahan hidup sebagaimana mestinya walaupun dihiasi oleh kekufuran, namun tidak bisa bertahan apabila di dalamnya terdapat sebuah penindasan. Dalam beberapa ayat juga menerangkan bahwa ukuran tertinggi suatu masyarakat menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu keadilan, sebagaimana dicontohkan dalam surat Al-Maidah ayat 8 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menegakkan kebenaran karena Allah dan menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sesekali kau menunjukkan kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berperilaku tidak adil. Berlakulah adil, dan itu lebih dengan ketakwaan, karena adil lebih dekat dengan ketakwaan, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang sedang kamu kerjakan." Metodologi pemikiran Asghar Ali Engineer tentang teologi pembebasan. 1. Teologi pembebasan dimulai dengan memperhatikan dan memandang kehidupan manusia di dunia dan akhirat. 2. Teologi ini tidak menginginkan status quo yang melindungi golongan kaya yang berhadapan dengan golongan miskin. 3. Teologi pembebasan memainkan peranan dalam membela kelompok yang tertindas dan tercabut hak miliknya, serta memperjuangkan kepentingan dan membekalinya dengan senjata ideologis yang kuat untuk melawan golongan yang menindasnya. 4. Teologi pembebasan tidak hanya mengakui satu konsep metafisika tentang takdir dalam rentang sejarah umat Islam, namun juga mengakui konsep bahwa manusia itu bebas menentukan nasibnya diri sendiri. Prinsip dan tujuan teologi pembebasan Asghar Ali Engineer. Teologi yang ada saat ini lebih cenderung dikuasai oleh orang-orang yang mendukung sistem kemapanan dan status quo, sehingga teologi tersebut cenderung ritualis, dogmatis, dan metafisik. Tujuan dasarnya adalah persaudaraan yang universal, kesetaraan, dan keadilan sosial. Oleh sebab itu, teologi pembebasan dilatar belakangi oleh masalah sosioekonomi dan juga membicarakan masalah psikososial.